Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Roma 5 ayat yang kedua sampai 5. Roma 5 ayat 2 sampai 5. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita, oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita, sahabat suara kasih. Ayat emas renungan kita hari ini adalah, Roma 5 ayat 3-4, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu, bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Judul renungan kita hari ini adalah, Hidup Mengajarkan Banyak Hal, ditulis oleh Laura Macorkle. Sahabat suara kasih, saya bertumbuh di sebuah gereja yang sangat istimewa di tahun 70-80-an. Gereja non-denominasi, memiliki penyembahan tradisional dan nyanyian yang luar biasa, serta dihadiri dan dipimpin oleh banyak profesor dan mahasiswa seminari. Benih yang ditabur dalam hidup saya, mendatangkan pertumbuhan rohani bagi saya sekarang. Saya memanfaatkan apa yang telah saya pelajari, ketika bertumbuh melewati masa dewasa. Dari waktu ke waktu, saya membolak-balik kumpulan renungan tentang perkataan yang dikumpulkan oleh pendeta saya. Beliau secara teratur merujuk pada prinsip-prinsip kehidupan dari mimbar. Dan hari ini, setiap kali saya mendengar prinsip atau khotbah dengan konsep serupa yang dibawakan oleh orang lain, saya jadi ingat tentang khotbah yang beliau bawakan bertahun-tahun lalu. Dia sering berkata kepada saya, ini bagus untuk karaktermu, dan inilah cara dia menjelaskan lebih lanjut. Tuhan menggunakan rutinitas yang sulit, bahkan yang menyakitkan, untuk mengembangkan kualitas dalam diri kita, seperti karakter Kristus yang tidak dapat dipelajari dengan cara lain. Ketika kita mulai melihat hidup kita dari perspektif ini, saat itulah kita berbelok. Tetapi untuk tetap berpikir seperti ini, kita harus membuat penyesuaian setiap hari, karena kita tidak selalu ingin melihat rutinitas yang sulit,
dan bahkan menyakitkan dengan cara ini. Tapi itu adalah cara yang tepat untuk melihat situasi yang tidak nyaman dalam hidup kita. Perikop klasik tentang pencobaan dalam Yakobus 1 ayat 2-4 sangat membantu dan instruktif bagi kita para peziarah yang menempuh perjalanan hidup dalam perjalanan rohani kita. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Kepada ke-12 suku di perantauan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Sekarang, mari kita uraikan pandangan tersebut. Yang pertama, anggap sebagai kebahagiaan murni. Bagaimana Anda melakukan ini ketika Anda mengalami perceraian, atau setelah orang yang dicintai meninggal, atau kehilangan pekerjaan saat Anda adalah tulang punggung keluarga? Apa yang diperlukan untuk melihat sukacita terlepas dari keadaannya? Hanya Tuhan yang dapat memberi kita sukacita ini, dan mengubah cara pandang kita. Yang kedua, ujian mengembangkan ketekunan. Untuk belajar bagaimana bertahan, kita harus melalui masa-masa sulit. Pikirkan kembali cobaan dalam hidup Anda. Apa hasilnya? Apakah Anda melihat perubahan dalam hidup Anda? Apakah Tuhan membantu Anda melewatinya? Ingatlah bahwa saat Anda terus melayani Dia. Yang ketiga, ketekunan harus menyelesaikan pekerjaannya. Kita tidak bisa beralih dari popok ke celana dalam hanya dengan menjentikkan jari. Hidup membutuhkan waktu, dan ada rasa sakit yang menyertainya, tentu terkadang menyakitkan. Tetapi ketahuilah bahwa musim yang tidak nyaman membantu Anda sedang bertumbuh. Yang keempat, jadilah dewasa dan sempurna. Ketika Anda masih kecil, Anda tidak memiliki folder file pengalaman hidup yang menonjol untuk diambil. Sekarang setelah Anda lebih tua, semoga Anda dapat melihat bagaimana Anda telah tumbuh lebih dekat dengan Tuhan, dan bagaimana Dia telah mengubah Anda. Ambil pelajaran dari masa lalu, saat Anda memilih untuk hidup dan berpikir secara berbeda hari ini. Sahabat Suara Kasih, dapatkah Anda melihat kembali masa-masa rutin, sulit, bahkan menyakitkan dalam hidup Anda, dan melihat bagaimana Tuhan telah mengembangkan karakter Anda? Marilah kita renungkan, buat daftar beberapa pencobaan khusus, dan perubahan yang dihasilkan yang telah dibuat Tuhan dalam karakter kita, dan kemudian pujilah Juru Selamat kita yang penuh belas kasihan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa,
Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.